baru ada ruang maha kudus itu paling atas. Itulah tabut Allah itu yang paling atas. Apa artinya tabut Allah? Tabut Allah artinya Tuhan bertata di atas kerubim. Tuhan bertata di atas mimbar. Makanya orang yang berdiri di mimbar harus orang yang diurapi, dikuduskan, dan dilayakan oleh Tuhan. Amin. Makanya kenapa saya tidak sembarangan orang datang di ruang maha kudus. Ini adalah ruang maha kudus. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, selama saya pelayanan di sini, kalau orang yang sudah saya tahbis melayani di sini tidak pernah aku ganti-ganti. Karena itu sangat penting. Karena karakter itu menentukan kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Suara kita itu tidak jadi jaminan untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Walaupun mungkin kita cuma punya suara yang terbatas, tapi kalau kita menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, kita dilayakkan masuk di dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Kita buka dulu di dalam 1 Tawarikh 15 ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada orang yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah disiapkan untuk itu. 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Kenapa Usa sampai dibunuh oleh Tuhan? Karena apa? Karena dia memegang tabut Allah. Tidak boleh sembarangan orang memegang tabut Allah. Amin. Karena tabut Allah itu adalah kudus, ya. Artinya tidak boleh orang sembarangan naik di atas mimbar, kecuali orang atau majelis yang sudah ditahbiskan. Haleluya. Ya. Kalau mau pikir saudara baik, yang dilakukan oleh Usa itu baik, tapi firman Tuhan katakan cuma orang yang diurapi, yang dikuduskan, yang ditahbiskan, mereka lah yang berhak mengangkut tabut Allah. Pemimpin pujian dan pemain musik, mereka adalah pengangkut tabut Allah di atas mimbar. Sebab kalau puji-pujian sudah naik, khotbah itu enak. Ulangan 10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Yang diberikan tugas pengangkut tabut Allah haruslah orang Lewi. Artinya Lewi, orang yang sudah ditahbis dan sudah didoakan oleh gembala. Kedua saudara, coba kita buka di dalam Bilangan 4 ayatnya yang ke-15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Kenapa Usa itu sampai dibunuh oleh Tuhan? Karena Alkitab katakan barang-barang kudus yang ada di bait Allah tidak boleh sembarangan orang yang menyentuh. Tapi pada waktu Usa sentuh, akhirnya saat itu juga dia langsung dibunuh oleh Tuhan. Kamu pikir Tuhan, dia kan baik, dia kan ingin menyelamatkan tabut Allah itu supaya nggak jatuh. Tapi ternyata baik di pandangan mata kita belum tentu baik di pandangan mata Tuhan. Amin. Belum tentu. Mungkin kita nggak dibunuh Tuhan melalui kematian jasmani. Mungkin gereja ini yang akan mati. Saya lihat aja contoh KSH. Berulang kali gonta-ganti pelayan. Setiap kali ada orang baru tampil depan, orang baru tampil, hampir mati gereja itu. Tapi di sini tetap hidup.
Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Makanya saya katakan, jangan lagi sembarangan orang naik di atas mimbar. Bilangan 7 ayat yang ke-9. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Dan kesalahan ketiga yang Daud lakukan. Kan kesalahan pertama, sebenarnya jangan sembarangan orang yang bawa ini tabut. Kesalahan kedua, barang-barang kudus ini tidak boleh sembarangan orang sentuh. Kesalahan ketiga, tabut Allah ini tidak boleh dibuat di kereta. Harus dikasih di pundak ini dipotong. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa. Karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkut di atas bahunya. Harus di sini. Kau mau pikir baik yang Daud lakukan, iya kan? Bikin kereta bagus. Oh, dibuat di kereta lagi. Mau diangkut ke Yerusalem, ternyata Tuhan gak senang. Tuhan mau tabut Allah ini harus diangkut oleh orang kudus atau Lewi yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Itu baru pekerjaan Tuhan layak di tempat ini. Amin. Makanya saya bersyukur dari KKU bisa datang, dari pabrik bisa datang. Apakah bukan karena kuasa Tuhan yang menggerakkan? Karena apa? Menghormati kekudusan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Makanya saya tidak pernah gonta-ganti pelayan. Mau di sini, mau di ibadah keluarga. Saya sudah kasih tahu sama majelis, kalau orang tidak setia gereja, jangan dilibatkan dalam pelayanan. Itu yang Alkitab katakan. Pelayan itu harus orang-orang yang sudah ditahbis. Ya, Protestan juga saya tahu begitu. Iya kan? Kemarin ada nggak mereka pakai orang luar? Nggak ada. Selain majelis-majelis yang mereka bawa. Betul nggak? Begitu juga dengan kita. Karena ini bukan aturan pendeta, tapi ini aturan firman Tuhan. Amin. Haleluya.